Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita berjudul menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim artinya Alkitab, artinya Al-Quran. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk hidup bagi manusia, orang-orang yang bertakwa. Nah, saudara yang berbahagia, ayat ini memerintahkan agar kita menjadikan Al-Quran itu sebagai way of life, sebagai tuntunan hidup kita. Apapun persoalan kita di dalam kehidupan, faruddu ilallahi rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang berbahagia, Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya, "Wahai Aisyah, kaifa akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apa khuluq, akhlak Rasulullah itu, wahai Aisyah? Aisyah dia lama, kemudian dengan berurai mata dia menjawab, "Kanahu khuluqul Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Saudara, sebuah jawaban yang sempurna. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menjelaskan tentang akhlak Rasulullah tanpa menganalogikannya dengan Al-Quran. Saudara yang berbahagia, karena itu saudara, selaku umat Muhammad, mari kita jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama kita. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Menyesallah kamu, menyesal kalau ada hari-hari yang kamu lewati tanpa membaca Al-Quran. Hiasi hidupmu dengan Al-Quran. Hiasi rumahmu dengan Al-Quran. Dari sekian banyak kitab bacaan yang ada di rumahmu, harus ada Al-Quran. Dari sekian banyak suara yang terdengar di rumahmu, harus terdengar suara Al-Quran. Hiasi lidah anak-anakmu dengan Al-Quran. Hiasi keluargamu dengan Al-Quran. Saudara,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang taat tetapi dia tidak bisa membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang manis rasanya tetapi tidak wangi baunya. Orang yang taat tapi bisa baca Al-Quran, dia bagaikan buah yang manis dan wangi baunya. Karena itu saudara, jadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama kita. Apapun persoalan hidup kita, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sesungguhnya kesombongan manusia itu akan mampu ditundukkan oleh Al-Quran. Bahkan gaya bahasa Al-Quran itu sendiri adalah merupakan mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Ketika Umar bin Khattab masih menjadi musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar mendengar bahwa adiknya Hafsah telah mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Umar marah, bahkan sangat marah. Seakan-akan seluruh tubuhnya, darahnya mendidih saking marahnya. Kemudian dicabut pedangnya, lalu mencari adiknya Hafsah, bermaksud untuk menghabisi adiknya. Tapi ternyata begitu sampai di depan pintu rumahnya, dia mendengar adiknya tengah membaca Al-Quran. Tiba-tiba Umar tertegun. Tanpa sadar, pedang yang ada di tangannya terlepas dan dia tertunduk. Tiba-tiba adiknya sudah berada di hadapan matanya. Dia melihat adiknya sedang memegang secara bacaan. Dan dia tanya, "Apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Bacakan itu untukku. Untukku." Kemudian adiknya melanjut bacaannya. Dan Umar bersujud. Nah, saudara yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa gaya bahasa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Begitu juga ketika paman Rasulullah Abu Jahal bermaksud untuk menzalimi, menjebak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat sebuah lubang besar dan mengundang ponakannya itu. Dan lubang itu ditutupi. Tapi tiba-tiba jebakan itu memakan senjata tuannya karena surat Al-Fussilat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang berbahagia, sangat banyak sekali hal-hal yang seperti itu terjadi. Jadi sesungguhnya saudara, dan begitu juga ketika Abu Sufyan bermaksud hendak menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah terlepas dari jebakan tipuan Abu Sufyan karena surat Al-Fussilat yang dibaca oleh Nabi. Saudara yang berbahagia, jadi saudara, sesungguhnya kesombongan para intelektual, orang-orang pinter, para saintis itu akan mampu ditundukkan oleh Al-Quranul Karim. Saudara, sejak zaman Apollo, saudara, ketika Louis Armstrong sampai di bulan, dia mendengar suara azan. Dia mendengar Al-Quran. Begitu sampai di bumi, dia langsung menyatakan Islam.
Begitu juga dengan astronot Cina yang bernama Ling Wei, Yan Wei. Begitu sampai di angkasa luar, dia mendengar suara pukulan yang sangat besar. Dan dia mencoba mendeteksi dari mana suara itu datang. Tapi ternyata dia tidak berhasil karena suara itu datang dari jarak yang sangat jauh sekali. Dan begitu dia sampai di bumi, dia menyatakan, memproklamirkan bahwa dia orang yang pertama mendengar suara itu di luar angkasa. Ya. Tapi ternyata dia tertunduk. Ya. Karena ternyata bukan dia orang pertama yang mendengar suara itu, tetapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang berbahagia, begitu juga ketika astronot wanita pertama dari India, begitu dia sampai di bulan, dan saat dia melihat ke bumi, ternyata bumi semua kelihatan hitam, kecuali 2 tempat. Ya, setelah dia mencoba mendeteksi, ternyata 2 tempat itu adalah Mekah dan Madinah. Saudara, begitu astronot wanita India itu sampai di bumi, dia menyatakan dirinya masuk Islam. Saudara yang berbahagia, sekali lagi saudara, yang mampu mendudukkan kesombongan orang-orang intelektual, ya, para saintis, para ilmuwan adalah Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran telah mendahului sains. Bukan hanya teknologi, saudara, tetapi sains. Sains belum berbicara apa-apa, Al-Quran telah berbicara terlebih dahulu. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan hidup kita. Hiasi lidahmu dengan Al-Quran. Hiasi hidupmu dengan Al-Quran. Hiasi akhlak keluargamu, istrimu, anak-anakmu, suamimu dengan Al-Quran. Saudara yang berbahagia, karena itu kami menghimbau, mari jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan hidup kita. Al-Quran yang perintahkan, As-Sunnah yang menjelaskan. Aqimus salat wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ya. Al-Quran yang memerintahkan dirikan salat. Bagaimana cara mendirikan salat? Dijelaskan di dalam As-Sunnah. Al-Quran perintahkan mengeluarkan zakat. Bagaimana mengeluarkan zakat? Dijelaskan oleh As-Sunnah atau Al-Hadis. Karena itu saudara, sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai tuntunan hidup kita. Apapun rencanamu dalam hidup, sebelum kau laksanakan, tanyakan dulu kepada Al-Quran. Apa keinginanmu? Tanyakan kepada Al-Quran. Apa rencana hidupmu? Tadi ingin menikah? Apakah kau ingin menikah? Atau ingin terjun ke politik? Atau mungkin menganggur, ingin dapat pekerjaan? Atau barangkali keinginan yang lain. Sebelum melaksanakan, tanyakan kepada Al-Quran. Menikah? Ya, mungkin Anda akan berkata,
Keinginan itu sudah tumbuh dari dahulu. Ya. Tetapi untuk mencarinya tidak mudah. Di surat apa, ayat berapa, itu tidak mudah. Apalagi kalau hadis. Ya. Hadis riwayat siapa, hadis nomor berapa. Ya. Hadis nomor berapa. Tidak mudah. Itu dahulu. Kalau sekarang tidak, saudara. Mencari Al-Quran, mencari hadis, ya, semudah mencari kata dan kamus. Kenapa? Alhamdulillah. Saya, Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago, telah menyusun kitab yang berjudul Mausu'ah al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufahris. Kitab ensiklopedia hadis dan indeks Al-Quran. Ya, jadi kitab Al-Quran yang dilengkapi dengan indeks. Dan juga kitab hadis yang dilengkapi dengan indeks. Indeks itu per kata. Ya. Jadi kalau satu ayat menjelaskan tentang 3 hal misalnya, ketiga-tiga itu diambil, ya, dipenggal, diambil, dimasukkan ke dalam indeks, disusun secara abjad. Begitu juga hadis. Hadis tentang apa? Oh, misalnya tentang nikah tadi, ya. Nah, di dalam hadis tersebut menjelaskan misalnya tentang ya sama 3 atau 4 hal, diambil, ya, keempat itu lalu kemudian dimasukkan ke dalam indeks hadis. Saudara yang berbahagia. Jadi Anda mencarinya dengan mudah, semudah mencari kata dalam kamus. Sekarang mari kita cari, ya, misalnya nikah menurut Al-Quran itu bagaimana? Ya, kita ambil ini kitab, ya. Ini kitab Mausu'ah al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufahris, ya, sebanyak 9 jilid. Ini jilid 7, jilid 8. Ya, jilid 7 ini indeks hadis, jilid 8 ini indeks Al-Quran, ini jilid 9 adalah tafsir Al-Quran. Nah, kita cari tentang Al-Quran. Nikah menurut Al-Quran. Saudara, ini indeks yang dicuak merah ini adalah indeks dari A sampai Z. Ya, mau cari kata nikah, buka indeks yang diawali dengan huruf N. Nah, ini saudara, N. Ini hadis-hadis yang diawali dengan huruf N, banyak sekali. Ya, nah kita langsung misalnya bisa cari kata nikah. Ya, kata nikah. Nah, ini nikah. Ya. Taruhlah yang paling atas ini. Dan jangan kamu menikahi wanita musyrik. Ya. Nah, di situ ada perintahnya. Ya, perintahnya Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Saudara ambil Al-Quran, ya, buka surat Al-Baqarah ayat 221. Ya, situ dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu wala 'abdun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannah. Artinya, jangan kamu nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Ya. Oh, ini syaratnya menikahi wanita. Tidak boleh wanita musyrik. Ya, kalau kamu seorang mukmin harus menikahi orang yang beriman, yang muslim juga. Nah, ini saudara, bukan kata ulama, bukan kata Buya. Ini perintah Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu, apa yang ingin kita inikan? Ya, kita. Jadi, saudara, agar hidup kita selamat dunia akhirat, maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita.
Kalau Al-Quran memerintahkan kau laksanakan, tapi kalau Al-Quran melarang kita akan jauhi, akan berhenti. Agar hidup kita selamat dunia akhirat. Nah, saudara yang berbahagia, ya, lanjutan dari ayat tadi misalnya, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wa'abdum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabakum. Jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslim sebelum dia beriman. Ya. Jadi misalnya ini kepada para wali, ya, mau menikahkan anak, dia sudah punya calon, kebetulan calonnya sudah cowok ganteng, sudah bekerja, penghasilan cukup, tapi ternyata dia bukan seorang mukmin. Tidak boleh, saudara. Ya. Engkau sebagai seorang ayah, jangan biarkan anakmu dinikahi oleh orang-orang yang musyrik. Kecuali dia siap untuk masuk Islam. Nah, saudara yang berbahagia, tidak ada alasan yang bisa dijadikan, ya, agar ini bisa dilaksanakan. Tidak bisa, saudara. Nah, lalu pada lanjutan ayat itu menjelaskan kenapa Allah melarang. Kenapa? Karena Allah mengajakmu ke surga, sementara mereka mengajakmu ke neraka. Nah, saudara, jadikan ini sebagai tuntunan hidup kita. Saudara yang berbahagia. Oke, baik. Ini kita berbicara dari sisi Al-Quran. Tadi Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran yang perintahkan, Al-Hadis yang menjelaskan, Al-Hadis juga menjelaskan tentang nikah. Tadi saya bilang, jilid 7 itu adalah indeks hadis. Jadi dia ada 9 jilid. Jilid 1 sampai jilid 6 itu adalah hadis. Jilid 1 sampai jilid 6 ini hadis. Jilid ke-7 itu indeks hadis untuk mencari hadis. Jilid ke-8 indeks Al-Quran, jilid 9 tafsir Al-Quran. Ya, jelas ya. Jadi jilid 7. Nah, saudara mau bicarakan tadi tentang nikah misalnya. Ya, cara mencarinya sama. Saudara buka indeks yang diawali dengan huruf N. Nah, ini saudara, ini hadis-hadis yang diawali dengan huruf N. Nabi, ya, Nabi, begitu banyak. Nabi, nafas, nafkah, ya, najis, nama, nasihat, nasib. Nah, kita langsung saja mencari nikah kitanya. Nah, ini hadis-hadis tentang nikah banyak sekali. Nah, kita cari yang sesuai dengan persoalanmu apa. Cari misalnya, oh ini dia nikah. Ya, misalnya tunkahul nikahkan anak laki-laki kalian dan anak perempuan kalian. Nah, ini untuk orang tuanya, ya. Nah, lalu di situ ada perintahnya. Perintahnya misalnya lihat hadis nomor sekian, jilid sekian, hadis nomor sekian. Misalnya lihat jilid 3 misalnya. Nah, jilid 3, lalu cari. Setiap hadis itu ada nomornya, secara cari nomor berapa gitu.